Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan jurnal dengan judul Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam Istikhodiyah volume 3 nomor 1 Januari tahun 2017. Jurnal ini ditulis oleh Abdul Ghafur. Kami beranggotakan 4 orang, saya sendiri Reni Ferdiansyah, dia Reren Rafita, Salisa Putrisari, dan Sutiawati. Langsung saja. Pada awal peradaban, manusia memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan atau berburu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Etika jumlah manusia semakin bertambah dan semakin majunya peradaban. Kegiatan serta interaksi antar sesama manusia semakin meningkat. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin beragam. Pada tahapan pertama manusia sangat sederhana. Mereka dapat menyelesaikan tukar-menukar kebutuhan dengan cara barter, di mana perekonomian dengan sistem barter itu terjadi karena pada waktu itu belum dikenal sama sekali alat tukar yang disebut dengan uang. Bahkan ketika itu belum disepakati satu macam alat tertentu yang berfungsi sebagai alat pembayaran, medium of exchange, untuk mengatasi segala kendala yang muncul akibat sistem barter. Akhirnya diberikan suatu komoditas yang dapat dipergunakan sebagai alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut akhirnya kita kenal dengan uang seperti sekarang ini. Langsung saja, pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran utang dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dengan melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya uang antara lain yaitu mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat, mempermudah dalam menentukan nilai harga dari barang dan jasa, memperlancar proses perdagangan secara luas, digunakan itu sebagai tempat menimbun kekayaan ataupun sebagai kriteria. Di sini saya akan menunjukkan dengan kriteria uang itu sendiri. Yang pertama, adanya jaminan. Kedua, dapat diterima secara umum. Nilai yang stabil. Keempat, mudah disimpan. Kelima, mudah dibawa. Keenam, mudah dan tidak mudah rusak. 7, mudah dibagi. 8, penawaran harus elastis. Jenis-jenis uang. Uang dijadikan sebagai alat untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari. Terbagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini didasarkan kepada berbagai maksud dan tujuan penggunaannya sesuai dengan keperluan berbagai pihak yang membutuhkan. Jenis-jenis uang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, baik perkembangan nilai intrinsiknya, nominalnya maupun fungsi uang itu sendiri. Adapun jenis-jenis uang dapat dilihat dari berbagai sisi adalah yang pertama, berdasarkan bahan. Bahan untuk membuat uang, maka jenis uang terdiri dari 2, yaitu yang pertama uang logam, merupakan uang dalam bentuk koin yang terbuat dari logam baik aluminium, kupronikel, bronze, emas, perak, ataupun perunggu dan bahan lainnya. Biasanya uang yang terbuat dari logam dapat nominal kecil. Dengan nominal kecil. Yang kedua ada uang kertas, merupakan uang yang bahannya terbuat dari kertas atau bahan lainnya. Berdasarkan nilai, jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung di dalam uang tersebut. Apakah nilai intrinsiknya bahan uang atau nilai nominal yang tertera pada uang tersebut. Jenis uang ini terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu bernilai penuh atau full body money, merupakan uang jenis intrinsiknya sama dengan nominalnya. Sebagai contoh uang logam, di mana nilai bahan ini untuk membuat uang tersebut sama dengan nominal yang tertulis di dalam uang. Yang kedua, tidak bernilai penuh, merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Sebagai contoh, uang yang terbuat dari kertas. C. Berdasarkan lembaga. Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Yang pertama yaitu uang kartal, yang kedua uang giral. Berdasarkan kawasan, uang jenis ini dinilai dari daerah ataupun wilayah berakunya suatu uang. Yang pertama yaitu uang lokal, yang kedua adalah uang regional, yang ketiga adalah uang internasional. Fungsi uang
Pada awalnya fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar guna atau mempelajar pertukaran. Namun seiring dengan perkembangan zaman, fungsi uang pun sudah beralih dari alat tukar ke fungsi yang lebih luas. Fungsi-fungsi uang secara umum yang ada ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat tukar menukar, yang kedua adalah satuan hitung, yang ketiga adalah penimbun kekayaan, dan yang ketiga adalah standar pencicilan utang. Perubahan fungsi uang. Fungsi uang sebagai medium of exchange dapat digunakan dan diterima sebagai alat pembayaran. Sebelum ditemukannya koin, komoditi seperti hewan ternak berfungsi sebagai uang. Begitu juga dengan logam seperti emas dan perak yang digunakan pada masa lampau. Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang uang, maka perlu diketahui tentang perkembangan fungsi uang dan institusi yang menerbitkannya. Ada 3 tahap perkembangan fungsi, yaitu commodity money, token money, dan deposit money. Commodity money sebagai medium of exchange yang mempunyai nilai komoditi apabila komoditi tersebut digunakan bukan sebagai uang. Sebagai medium of exchange terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, kelangkaan. Supply dari medium of exchange haruslah terbatas apabila tidak nilai pertukaran dari komoditi tersebut tidak ada. 2, daya tahan. Jelas bahwa medium of exchange harus tahan lama, dan hal ini berhubungan dengan fungsi ketiga dari uang secara konvensional, yaitu sebagai store of volume. 3, nilai tinggi. Sebagai medium of exchange sangatlah nyaman apabila unit tersebut mempunyai nilai tinggi, sehingga tidak membutuhkan jumlah yang banyak atau kuantiti dalam melakukan transaksi dari uraian tentang kualitas di atas. Jelas bahwa logam emas dan perak sebagai medium of exchange di masa lalu memenuhi persyaratan di atas, tetapi seiring dengan semakin meningkatnya volume dan kompleksitas dari pertukaran tersebut, maka logam emas dan perak tersebut menjadi tidak memuaskan. Perkembangan perdagangan dan skala bisnis yang semakin tinggi melebihi kemampuan uang sebagai bentuk yang efisien untuk transaksi keuangan yang besar, maka akan digunakan bentuk lain dari uang. Selanjutnya, token money. Goldsmith, orang yang meminjamkan uang, dan para bankir menyadari bahwa meminjam komoditi seperti emas dan perak dan kemudian mengeluarkan tanda penerima akan menghasilkan keuntungan. Mereka akan memberikan bunga atas deposit koin emas dan perak. Apabila harga emas batangan naik dan daya beli koin turun, maka mereka dapat melebur koin tersebut menjadi bentuk batangan. Atau bila harga di luar lebih tinggi daripada harga di dalam, maka mereka akan menjual keluar. Kedua aktivitas tersebut akan memberikan keuntungan. Semakin tanda terima yang berputar di antara para depositor, maka Goldsmith dan para bankir akan mempunyai kesempatan lebih besar untuk menggunakan emas dan perak tersebut dan memperoleh lebih banyak keuntungan. Selanjutnya, deposit money. Semakin pesatnya pertumbuhan industri dalam rangka memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, mengakibatkan semakin tingginya kebutuhan uang dalam jumlah besar. Untuk itu dibutuhkan perubahan di bidang keuangan, terutama tentang cara pembayaran. Konsep uang dalam Islam. Pertama, uang di zaman Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, seorang ulama Islam yang hidup pada zaman pemerintah Raja Mamluk, mengalami situasi beredarnya banyak jenis mata uang dengan nilai kandungan logam mulia yang berlain satu sama lain. Ketika itu beredar 3 jenis mata uang, dinar, yaitu emas, dirham, perak, dan fulus, tembaga. Peredaran dinar sangat terbatas, peredaran dirham berfluktuasi, kadang-kadang malah menghilang. Sedangkan yang beredar luas adalah fulus. Fenomena inilah yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa uang dengan kualitas rendah akan menendang keluar uang yang berkualitas baik. Terkait dengan praktik impor tembaga dari negara-negara Eropa, Ibnu Taimiyah mengkritiknya sebagai bagian dari bisnis uang. Secara garis besar ada 5 hal yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu 1. Perdagangan uang akan memicu invasi. 2. Hilangnya kepercayaan orang akan stabilitas nilai uang akan mencegah orang melakukan kontrak jangka panjang dan menzolimi golongan masyarakat yang berpenghasilan sebagai pegawai. 3. Perdagangan domestik akan menurun karena akan kekhawatiran stabilitas nilai uang. Keempat, perdagangan internasional akan menurun. 5. Logam berharga akan mengalir keluar dari negara. B. Uang menurut Abu Ubaid pada prinsipnya. Menurut Abu Ubaid yang dikutip Adi Warman, mengakui 2 fungsi uang, yakni sebagai standar nilai pertukaran atau standar of exchange value dan media pertukaran medium of exchange. Dalam hal ini ia menyatakan adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua benda ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu atau infak.
Pernyataan Abu Ubaid tersebut menunjukkan bahwa ia mendukung teori konvensional mengenai uang logam, walaupun sama sekali tidak menjelaskan mengapa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. C. Uang menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa dalam ekonomi, uang dibutuhkan sebagai nilai suatu barang. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, maka uang akan berfungsi pula sebagai media pertukaran. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan penetapan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut Al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna namun dapat merefleksikan harga semua barang. Uang memberikan kegunaan jika uang itu dipergunakan untuk membeli barang. Ekonomi makro dengan uang. Uang dalam hubungannya dengan ekonomi makro ialah sebagai ukuran harga, sebagai media transaksi, serta sebagai media penyimpan nilai. A. Uang sebagai ukuran harga. Menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip dari Andi Warman, menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Sedangkan menurut Ibnu Rushd yang dikutip dari Andi Warman menyatakan bahwa ketika seseorang susah menemukan nilai persamaan antara barang-barang yang berbeda, maka jadikanlah dinar dan dirham untuk mengukurnya. Apabila seseorang menjual kuda dengan beberapa baju, maka nilai harga kuda itu terhadap beberapa baju haruslah sama. B. Uang sebagai media transaksi. Uang menjadi media transaksi yang sah yang harus diterima oleh siapapun bila ia ditetapkan oleh negara. Akan tetapi, emas dan perak tidak semerta-merta dapat dijadikan uang apabila tidak memiliki stempel dari negara. Imam Nawawi yang dikutip dari Andi Warman berkata, makruh bagi rakyat bisa mencetak sendiri dirham dan dinar sekalipun dari bahan yang murni, sebab pembuatan tersebut adalah wewenang pemerintah. Yang C yaitu uang sebagai media penyimpan nilai. Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip dari Andi Warman, mengisyaratkan uang sebagai alat simpanan. Ia menyatakan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari dua barang tambang, emas dan perak sebagai nilai untuk setiap harta. Dua jenis ini merupakan simpanan dan perolehan orang-orang di dunia kebanyakannya. Dari fungsi-fungsi tersebut, jelaslah yang terpenting dari itu ialah stabilitas uang, bukan bentuk uang itu sendiri. Konsep uang dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep uang dalam konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan modal. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional itu tidak jelas. Seringkali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak-balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai kapital atau modal. Perbedaan lainnya yaitu konsep uang dalam ekonomi Islam adalah flow konsep, di mana harta tidak boleh ditumpuk, melainkan harta yang dimiliki harus disirkulasikan. Perbedaan berikutnya tentang uang adalah pada ekonomi konvensional tidak dibedakan antara uang dan modal. Dalam Islam, uang adalah public goods, sementara modal adalah private goods. Karena sebagai public goods, maka uang tidak boleh diperdagangkan. Dari hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan beberapa perbedaan uang dalam konsep ekonomi Islam dan konsep ekonomi konvensional ialah uang dalam konsep Islam tidak identik dengan modal, sedangkan menurut konsep konvensional, uang seringkali diartikan sebagai modal. Uang dalam konsep Islam bersifat public goods, sedangkan menurut konsep konvensional, uang adalah private goods. Menurut konsep Islam, uang adalah flow konsep, sedangkan menurut konsep konvensional, uang ialah flow konsep bagi Fisher. Dan yang terakhir, uang dalam konsep Islam adalah stock konsep, sedangkan menurut konsep konvensional, uang atau modal adalah stock konsep bagi Cambridge School. Dari beberapa perbedaan tersebut, ada satu hal yang sangat berbeda
dalam konsep Islam dan konsep konvensional dalam memandang uang, yaitu dalam konsep ekonomi kapitalis atau konvensional, uang tidak hanya sebagai alat tukar yang sah atau legal tender, melainkan juga sebagai komoditas. Ketika uang sudah menjadi suatu komoditas, hal ini akan menyebabkan tidak stabil dan rawan terhadap terjadinya krisis ekonomi. Menurut sistem kapitalis atau konvensional, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan, baik on the spot maupun tangguh atau forward. Lebih jauh lagi, dalam ekonomi konvensional, uang juga dapat disewakan atau di-leasing. Dalam Islam, apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanya sebagai medium of exchange, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan, baik dengan kelebihan secara on the spot maupun secara tangguh atau forward. Fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri, melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat dipenuhi. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam Islam, uang bukanlah sebagai komoditas yang bisa disewakan atau diperjualbelikan dengan kelebihan. Tetapi Islam hanya memandang uang sebagai alat tukar saja atau medium of exchange. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.